Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Senang dapat bertemu dan berharap Jemaat Gereja Baptis Indonesia Bait Lahim dan pemirsa yang menyaksikan tayangan ini diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dengan sehat dan sukacita. Mari kita akan masuki ibadah dalam kebaktian pagi ini dengan satu buah ayat sebagai ajakan berbakti bagi kita semua di dalam Mazmur pasal 65 ayat 5 berbunyi, "Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus." Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kita angkat sebuah pujian sebagai awal memuji, menyembah, dan memuliakan nama Tuhan. Suci, 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 diambil dari nyanyian pujian nomor 1. Suci, 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 Allah Maha Tinggi, puji kami naikkan di pagi yang sepi. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, mulia tak terpi. Suci, 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 Allah yang dipuja oleh para saleh di surga dan dunia. Ribuan malaikat sujud menyembahnya, Allah yang agung selama-lamanya. Suci, 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 walau tersembunyi, walau tak terlihat oleh orang keji, hanya Tuhan suci, lain tiada lagi, kuat sempurna, indah dan murni. Kuat sempurna, indah dan murni. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pagi ini kami datang mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, dan mengucap syukur untuk kesehatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami sebagai anugerah yang luar biasa bagi kami. Sebentar kami akan memuji, memuliakan nama Tuhan, menyembah Tuhan, dan juga kami akan mendengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu boleh tertanam di dalam kehidupan kami. Boleh kami laksanakan, kami taati semua firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Haleluya. Amin. Saudara, kita angkat sebuah pujian, kita naikkan lagu pujian sebagai kekaguman kita akan karya besar dari Tuhan Yesus yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Kita nyanyikan sebuah lagu Maha Besar, Oh Tuhanku, diambil dari nyanyian pujian nomor 17. Kita nyanyikan bait 1, 2, dan 3. Oh Tuhanku, bila ku mengagumi semesta alam hasil karyamu, bintang dan guru semua menjadi pertanda maha kuasa kaliku.
Aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar Penciptaku. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar, oh Tuhanku. Bila aku berjalan dalam hutan, mendengar kicau burungan merdu, bila mendaki puncak pegunungan, memandang indahnya ciptaan-Mu, aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar Penciptaku. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar, oh Tuhanku. Bila ku ingat akan kasih Allah hingga menyuruh anaknya mati, rela disalib bagi manusia, lunaslah dosaku diampuni. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar Penciptaku. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar, oh Tuhanku. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar Penciptaku. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar, oh Tuhanku. Maha besar, oh Tuhanku. Maha besar, oh Tuhanku. Saudara, sebentar kita akan mendengar firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita agar dibuat mengerti oleh Tuhan. Kita mengerti ajaran Tuhan yang akan kita terima. Dan kami percayakan hati dan pikiran ini kepada Tuhan. Kita siapkan dengan sebuah lagu dari nyanyian pujian nomor 207, Suaramu Kurindukan. Suaramu ku rindukan, buka telingaku. Suaramu ku rindukan, diamkan jiwaku. Suaramu Tuhan ku rindukan, buka telingaku. Ku menyembah, ku menyerah, ku rindukan suaramu. Suaramu ku rindukan, hatiku milikmu. Suaramu ku rindukan,
suara-Mu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Mengucap syukur pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati ibadah walaupun melalui online. Dan mengucap syukur juga untuk kesetiaan Bapak Ibu Saudara yang setiap minggu boleh mengikuti ibadah online ini. Pada pagi ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pagi ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk menikmati berkat firman Tuhan yang boleh menjadi pegangan dalam hidup kami. Biarlah Tuhan memberkati kami, membukakan hati pikiran kami untuk kami boleh mengerti dan kami dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga hamba-Mu yang tidak sempurna ini untuk dapat menyampaikan firman ini dengan benar. Dan biarlah Tuhan, setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu hanya berasal daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, di dalam bulan Mei ini kita mempunyai satu tema, yaitu menjaga kemurnian hidup. Ini merupakan hal yang sangat penting di dalam kehidupan kerohanian kita, di mana Allah menuntut setiap umatnya untuk memiliki kemurnian di dalam setiap aspek kehidupannya. Seperti halnya emas murni, semakin tinggi tingkat kemurniannya, semakin tinggi pula nilainya. Emas dimurnikan dengan dipanaskan oleh api yang berulang-ulang dengan suhu tertentu agar unsur-unsur yang bukan emas bisa dipisahkan sampai bayangan pengrajin emas tersebut tampak di permukaan emas tersebut. Itulah saatnya emas dinyatakan sudah mengalami kemurnian. Begitupun dengan kehidupan rohani kita. Tuhan menuntut kita untuk umatnya tetap hidup di dalam kemurnian dan kebenaran firman Tuhan. Menyatakan juga bahwa setiap kebenaran di dalam kehidupan kita harus dipertahankan. Mengapa? Karena setiap orang yang berpegang dalam kebenaran mempunyai nilai yang tinggi karena dia mengikuti kehendak Allah. Bapak Ibu Saudara, mari kita merenungkan firman Tuhan yang diambil dari 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 16. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Rasul Petrus mengingatkan kita di dalam 1 Petrus 1 13 sampai 16. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu menyatakan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bapak Ibu Saudara, standar hidup kita harus mengikuti standar Allah, yaitu hidup kita harus kudus. Standar hidup kita harus murni dalam kebenaran. Rasul Petrus mengatakan, siapkanlah akal budimu. Hal ini merupakan satu hal yang perlu kita dalami, yaitu mengapa kita harus mempersiapkan akal budi. Bapak Ibu Saudara, akal merupakan daya pikir. Budi merupakan pikiran yang benar atau sehat. Jadi bisa disimpulkan bahwa akal budi dapat diartikan
daya pikir yang sehat atau daya pikir yang benar. Jadi Tuhan memberikan akal budi agar manusia mengerti kehendak Allah. Tetapi karena manusia jatuh dalam dosa, akal budi ini tercemar. Seperti halnya tadi, setiap emas yang ditambang harus dimurnikan dari unsur-unsur yang bukan emas. Begitupun dengan akal budi yang jatuh di dalam dosa. Banyak unsur-unsur yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, banyak unsur-unsur yang tidak sesuai dengan standar Tuhan ada di dalam diri manusia yang berdosa ini. Tetapi puji Tuhan, di dalam Yesus Kristus, kita karena kasih karunia Allah dibenarkan, sehingga kita memperoleh yang namanya pembaharuan budi, di mana budi kita, akal budi kita diperbaharui sehingga kita boleh mengenal yang namanya kebenaran. Bapak Ibu Saudara, mempersiapkan akal budi ini sangat penting di dalam kehidupan kerohanian kita. Karena apa? Setiap langkah hidup kita selalu kita pikirkan dan selalu kita rancangkan di dalam rancangan pemikiran kita. Bapak Ibu Saudara, bayangkan ketika kita mempunyai akal budi yang tidak diperbaharui oleh Allah, apa yang akan dihasilkan di dalam kehidupan kerohanian kita? Tentunya hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Dan ini sangat mengganggu kehidupan rohani kita. Sementara Allah menuntut kita untuk hidup di dalam standarnya Allah. Hal inilah yang perlu dilakukan terhadap akal budi kita, yaitu diperbaharui, bahkan dibongkar dari akal budi yang lama menjadi akal budi yang baru yang di dalam kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, marilah Bapak Ibu Saudara, ketika kita sudah menerima Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, marilah kita memiliki akal budi yang baru, yang sudah diperbaharui oleh Allah. Jangan menggunakan lagi akal budi yang lama. Karena akal budi yang baru akan memberikan pengertian yang benar di dalam kehidupan kita. Sehingga langkah hidup kita akan tetap benar di mata Allah. Memang di dalam proses yang kita lakukan, seringkali kita mengalami hal-hal yang sulit di dalam kehidupan kita. Kita seringkali harus memasuki yang namanya pemurnian melalui segala pencobaan yang Tuhan izinkan boleh terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita lepas dari pencobaan ini dan ketika kita setia terus di dalam Tuhan, maka ketika kita lepas dari pencobaan ini, kita akan mendapatkan sukacita yang luar biasa, yaitu sukacita kemenangan di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita sudah dimurnikan, ketika kita sudah mengalami begitu banyak ujian dan pencobaan yang membuat iman kita semakin kuat, hal ini yang perlu dipertahankan. Tadi dikatakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 14, hiduplah sebagai anak-anak yang taat, jangan turuti lagi hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu masa kebodohanmu. Artinya apa? Ketika kita sudah diperbaharui, kita jangan kembali lagi kepada ketidaktaatan. Yaitu di masa kapan? Di masa kita masih berdosa. Di masa kita pada saat itu belum mengenal Allah. Belum mengenal yang namanya Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, ketaatan yang dituntut oleh Allah dari anak-anaknya adalah ketaatan dengan kesadaran. Bukan ketaatan karena peraturan. Kita bisa membedakan seseorang taat karena kesadaran dan seseorang taat karena peraturan.
ketika seseorang taat karena kesadaran, dimanapun kita berada, kita akan tetap taat. Tetapi ketika kita taat karena peraturan, di mana peraturan itu tidak ada, atau kita jauh dari orang yang mengamati peraturan itu, kita akan berbuat melanggar peraturan tersebut. Bapak Ibu Saudara, yang Tuhan mau adalah kita taat dengan kesadaran bahwa Tuhan adalah Allah kita yang luar biasa. Bahwa Tuhan adalah Allah kita yang perlu kita taati. Hal ini penting Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mempunyai pemikiran bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa, Allah yang layak untuk kita hormati, Allah yang layak kita takuti, karena Allah bisa murka dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Mana mungkin kita akan melakukan hal-hal yang membuat Allah tidak suka. Tentunya kita akan menjadi satu, di dalam diri kita akan mempunyai satu pengorbanan yang tulus untuk kita mau mengikuti Allah. Tetapi ketika kita tidak punya pemikiran bahwa Allah itu luar biasa, Allah itu adalah Allah yang memiliki kasih yang besar, sulit kita untuk menjadi taat. Jadi Bapak Ibu Saudara, dengan akal budi yang Tuhan perbaharui, kita sebenarnya dimampukan untuk menjadi taat. Tetapi seringkali hal ini terganggu karena lingkungan. Karena keadaan dunia ini yang membuat kita tidak bisa mengikuti ketaatan dan standar Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, begitu pentingnya kita menguasai, memanage yang namanya akal budi ini sesuai dengan akal budi yang diperbaharui oleh Tuhan melalui Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, dikatakan di dalam Amsal 9 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan pengenalan yang maha kudus adalah pengertian. Jadi sudah jelas, ketika kita hidup takut akan Tuhan, kita akan mendapatkan pengertian yang benar. Tadi dikatakan bahwa budi adalah pengertian yang benar. Jadi, mari Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan untuk mempertahankan kemurnian hidup kita. Kita olah yang namanya akal budi kita. Kita jaga supaya akal budi kita tetap di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang kedua dikatakan di sini adalah kita harus waspada. Waspada terhadap apa Bapak Ibu Saudara? Sebagai umat Allah yang hidup di dalam dunia fana ini, tentunya akan banyak sekali permasalahan hidup yang akan mengganggu kehidupan rohani kita. Hal inilah yang diingatkan oleh Rasul Petrus, bahwa kita pun harus waspada. Selain di dalam kita harus menjaga, mempersiapkan yang namanya akal budi, kita pun harus waspada. Waspada terhadap hal-hal yang bisa merusak kemurnian kehidupan kerohanian kita. Bapak Ibu Saudara, 1 Petrus 5 ayat 8 mengingatkan kita, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Di sini dikatakan berjaga-jagalah, karena lawan kita adalah iblis. Iblis di dalam kehidupan kita selalu mengawas-ngawasi kapan kita lengah, kapan kita bisa dijatuhkan. Ketika kita tidak waspada, ketika kita mengikuti alurnya dunia, iblis mulai bekerja untuk menjatuhkan kita. Tetapi saya yakin Bapak Ibu Saudara sudah sangat memahami yang artinya hidup benar. Dan saya yakin ketika Bapak Ibu Saudara memiliki kesadaran akan Allah
yang maha luar biasa, maha kasih, maha sempurna, kita tidak akan tergoda untuk mengikuti alur dunia lagi. Karena hidup kita, akal budi kita sudah diperbaharui. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita waspada terhadap kondisi yang ada saat ini, yang mudah membuat rohani kita jatuh. Apalagi dalam kondisi sekarang, di mana semua kondisi tidak ada pengharapan. Mengapa? Karena semua dunia mengalami hal yang serupa. Di mana kita bisa menaruh harapan kita untuk kita bisa hidup senang atau hidup berkecukupan ketika semua dunia mengalami hal yang sama, yaitu mengalami kejatuhan ekonomi karena pandemi COVID-19 ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara, hal ini bisa kita tahan atau bisa kita waspadai supaya tidak merusak keimanan kita kalau kita memiliki akal budi yang diperbarui. Kita tidak akan tergoda atau terpengaruh dengan kehidupan ini. Karena kita yakin Allah turut bekerja di dalam situasi seperti ini. Bapak Ibu Saudara, bayangkan ketika seluruh dunia mengalami hal yang sama. Kalau dulu perekonomian kita jatuh, negara lain bisa bantu. Kalau sekarang semua negara juga mengalami kesulitan yang sama, siapa yang bisa bantu selain Allah? Jadi Bapak Ibu Saudara, hal kondisi yang seperti ini bisa mengganggu kehidupan kerohanian kita. Sehingga marilah kita waspada terhadapnya. Percayalah bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal. Dalam situasi seperti ini, walaupun kita mengalami kesulitan yang luar biasa, karena kita tidak bisa beraktivitas, tidak bisa bekerja dengan leluasa, bahkan banyak orang-orang yang di PHK, penghasilan tidak ada, ini akan membuat kita semakin terpuruk. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara, kalau kita memikirkan hanya hal ini saja, kita akan patah semangat. Tetapi ketika kita mengingat bahwa Tuhan kita luar biasa, Tuhan kita mampu melepaskan semuanya ini, kita akan semangat. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara, setiap peristiwa yang terjadi itu akan menguatkan kita, akan memurnikan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, waspadalah terhadap kondisi apapun yang terjadi di dalam dunia fana ini. Jangan sampai kondisi ini merusak kerohanian kita, sehingga kita akan semakin jatuh di dalam dosa. Bapak Ibu Saudara, hal ini bisa menguatkan kita. Jadi tadi disebutkan kita harus waspada. Waspada terhadap keinginan daging, waspada terhadap hawa nafsu, dan juga kekuasaan dan keangkuhan hidup. Itu yang perlu diwaspadai di dalam kehidupan di dunia ini. Hal ini perlu kita sadari karena semakin hari semakin jahat kondisi di dalam dunia ini. Orang-orang akan berpikiran segala sesuatu yang berbentuk dosa adalah baik ketika dia tidak punya pemikiran atau akal budi yang sudah dibenarkan dan sudah diberi pengertian oleh Allah. Tetapi ketika kita, orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, kita tidak akan berpikiran seperti itu. Karena kita sudah punya pemikiran yang benar yang berasal daripada Allah. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, kita harus waspada juga terhadap hal-hal seperti ini. Supaya kemurnian hidup kita akan tetap terjaga. Satu lagi Bapak Ibu Saudara, dikatakan letakkanlah pengharapan di dalam kasih karunia Allah. Mengapa? Karena hanya di dalam kasih karunia Allah kita punya pengharapan yang luar biasa.
pada saat seperti ini, kita bisa menggantungkan pengharapan kepada siapa selain kepada Allah. Hal ini yang boleh menguatkan dan boleh memberikan pengertian kepada kita bahwa kita harus meletakkan pengharapannya kepada Allah. Karena Allah yang sanggup melepaskan kita dari segala macam kesulitan. Allah yang sanggup melepaskan kita dari segala kekurangan, dari segala kesulitan hidup. Jadi, benar dikatakan, letakkanlah pengharapan kita ke dalam kasih karunia Allah. Karena itu satu-satunya harapan kita di dalam kehidupan kita ketika kita mengalami hal-hal yang sulit di dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudara, Allah kita luar biasa. Allah kita mampu melakukan segala sesuatu. Jadi, jangan pikir ketika kita mengalami kesulitan, ketika anak-anak Allah mengalami kesulitan, Allah akan membiarkan kita. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Allah akan tetap menyertai kita dan Allah akan tetap melepaskan kita dari kesulitan ini. Dan seperti yang tadi dikatakan di awal, ketika kita sudah lepas dari permasalahan, dari ujian, dari pencobaan yang terjadi dalam hidup kita, kita akan mendapatkan sukacita yang besar. Percayalah Bapak Ibu Saudara, di dalam setiap kejadian yang kita alami, ada unsur dan ada hal-hal yang baik yang bisa kita nikmati. Jadi, marilah kita meletakkan pengharapan ini kepada kasih karunia Allah. Karena Allah lah yang bisa melepaskan kita semua dari kesulitan. Dan Allah lah yang bisa memampukan kita untuk kita menjaga kemurnian hidup. Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama di dalam kehidupan ini untuk tetap benar di hadapan Allah, untuk tetap kudus di hadapan Allah, untuk tetap murni di hadapan Allah. Karena itu tuntutan Allah. Dan hal ini yang akan membawa kita kepada sukacita yang besar. Sukacita yang Tuhan sudah siapkan. Dan Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengalami semuanya ini, ketika kita melakukan semuanya ini, yaitu akal budi kita dipersiapkan, kita waspada terhadap hal-hal yang akan menjatuhkan kerohanian kita, dan kita meletakkan pengharapan kita di dalam Yesus Kristus, di dalam kasih karunia Allah, kita akan memiliki kemenangan dan sukacita yang luar biasa. Ini adalah satu hal yang baik bagi kita. Jadi, Bapak Ibu Saudara, setelah kita melihat, setelah kita mendengar bahwa Allah kita luar biasa, Allah kita layak kita pegang sebagai pengharapan hidup kita. Allah kita adalah Allah yang Maha Kasih, yang memiliki kasih karunia yang besar terhadap diri kita. Apalagi yang harus kita takuti? Tidak ada Bapak Ibu Saudara. Semuanya akan Allah peliharakan. Hidup kita, hidup saya, hidup Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan pelihara. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan ikut serta di dalamnya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, semangat di dalam kehidupan rohani yang benar. Semangat untuk tetap taat kepada Allah. Karena Allah menuntut semuanya ini. Untuk apa? Untuk kita melakukan kemuliaannya. Untuk kita melakukan semua titah-titahnya. Dan untuk kita bisa hidup bersukacita. Inilah firman Tuhan yang bisa saya bagikan pada pagi ini. Biarlah semuanya ini boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara. Dan biarlah ini juga boleh mengingatkan kita bahwa kita harus tetap benar di hadapan Allah. Kita harus tetap menjaga kemurnian kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena pagi ini
kami boleh diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan bahwa kita sebagai umat-umat Allah harus tetap benar, harus tetap murni dalam kehidupan kerohanian, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan melalui keberadaan kami. Dan kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah Tuhan, ketetapan firman Tuhan ini boleh menguatkan kehidupan kami, kehidupan jemaat Gereja Baptis Bait Lahim, agar kami boleh dikuatkan menjalani kehidupan yang mengalami hal yang serba sulit ini. Tetapi kami percaya, karena kami punya Allah yang bisa menjadi pengharapan bagi kami, untuk kami keluar dari kesulitan ini. Biarlah Tuhan kuatkan kami, dan biarlah Tuhan mampukan kami untuk terus berharap kepada Tuhan, sehingga kehidupan kami boleh tetap benar, dan Tuhan boleh melihat kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan biarlah semakin hari semakin murni kehidupan kami, sehingga karakter Tuhan terbentuk di dalam hidup kami, sehingga orang bisa melihat keberadaan Tuhan dalam kehidupan dan perilaku kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat pada pagi ini. Biarlah Tuhan memberkati semua yang mendengarkan dan mau melakukan firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sudah mengikuti ibadah pagi ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menguatkan kita semua. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Jangan aku dilalui, aku berseru, orang lain Tuhan singgahi, jangan terus lalu. Tuhan Yesus, aku berseru, orang lain Tuhan singgahi, jangan terus lalu. Hanya satu harapanku, karuniamu, hatiku yang hancur luluh jadikan sembuh. Tuhan Yesus, aku berseru, orang lain Tuhan singgahi, jangan terus lalu. Tuhan Yesus, aku berseru, orang lain Tuhan singgahi, jangan terus lalu. Orang lain Tuhan singgahi, jangan terus lalu. Saudara, selesai sudah kebaktian pagi ini. Mari kita mohon rahmat, mohon kasih dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Kita berdoa dengan sebuah lagu dari nyanyian pujian 362, Doa Nikmat. Rahmat Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa di surga, dan karunia Roh Kudus kiranya tetap serta. Rahmat Tuhan Yesus Kristus,
kasih Bapa di surga dan karunia Roh Kudus kiranya tetap